Kalian bisa mampu membuktikan kalau mereka adalah yang terbaik di Grand Final dari Bigetron Alpha. Dan juga untuk EVOS fans, jangan mau kalah. Tunjukin kalau kalian adalah salah satu fanbase yang benar-benar solid. Dan kalian semua berdua antara Bigetron dan juga EVOS fans, kita bakal saksikan sendiri di Grand Final kali ini. Siapakah yang akan mendapatkan juara? Akankah Bigetron Alpha atau EVOS Legend? EVOS Legend round pertama dari rangkaian Best of 7 Series akan kita saksikan sesaat lagi. Game pertama penentuan mental seperti apa yang akan mereka tunjukkan, dan Land of Dawn kita datang. Grand Final LPL Season 7 dengan nama baru Bigetron Alpha akan menghantarkan Land of Dawn, ataukah EVOS Legends akan mengaum di Land of Dawn? Dan tentunya dengan perebutan balik lagi Raja Galaxy The Next Level Champion. Siapa kira-kira yang akan mendapatkan poin pertama dari Best of 7 Series ini? Alright, dan ternyata kali ini Versik menggunakan Kari unexpected karena sedikit lama untuk Kari bergenulaan pergerakannya, dan bahkan langsung ada flame shoot untuk mereset begitu saja. RKT ternyata dari kemarin mencoba sedikit demi sedikit spell yang dia gunakan untuk bisa mengganggu pergerakan dari seorang Brans. Oke, tadi malam kita melihatnya dengan menggunakan Vengeance, tapi untuk sekarang udah ada flame shot yang digunakan, ternyata jauh lebih efektif untuk di early game. Ada satu purple buff yang udah akan diamankan oleh Brans, tapi time bombnya sangat-sangat mengganggu. Sangat-sangat mengganggu banget, bahkan kali ini RKT masih menjadi sorotan dengan stiker FIFA RRQ-nya. Berkali-kali sejak awal ya, benar-benar hadir di upper bracket, dia benar-benar mengganggu dengan stiker ini. Dan bahkan masih mengejar ke arah lainnya, jungle lainnya. Kramer yang malah diamankan terlebih dahulu untuk stacknya daripada seorang Brans. Alright, tapi RKT di sana masih mau lebih, dan bahkan Rainbow lagi yang berhasil mendapatkan poin atas seorang RKT. RKT punya flame shot, digeser, dan ingat, yang paling penting dari seorang Granger adalah orange buff ketimbang purple buff. Orange buff ketimbang purple buff. Yes, oke. Kalau True menurut gua, damage dan slow effect-nya memang lebih penting terkadang daripada mungkin dari purple buff yang kita ketahui sendiri bahwa dia tidak menggunakan mana, dia menggunakan pelurunya. Benar sekali, dengan ada stack yang dimiliki oleh Granger, reverse time-nya langsung aja mengikat ke arah Rainbow. Tapi Rainbow dan juga KYY bersama-sama ingin mendapatkan satu poin kill, setidaknya menunjang mereka juga di early game dan KO berkali-kali. dan ini lihat di arah top lane sana, Anti-Match mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Ripo. Bahkan Death Sonata dikeluarkan di arah top lane membuat Anti-Match harus mundur terlebih dahulu. KYY mencoba mengusir seorang Versik, dan Versik sadar akan dirinya yang tak mampu memberikan damage di early game seperti sekarang. Ya benar sekali, di bagian tengah sepertinya udah ada meteor shower yang kita lihat langsung saja ingin memandikan ke arah Luminaire, namun masih gagal sejauh ini. Reverse time langsung mengikat aja, tapi ternyata Turtle yang berhasil diamankan, dan juga RKT masih terjebak. Dan bahkan Turtle-nya diamankan dengan cukup baik tanpa ada kontes, Profesor. Dan ini yang menurut aku buruk ketika kita menggunakan kontes Digi Feeder. Digi Feeder itu adalah metode yang mana kita menekan jungler musuh agar tidak bergerak ke arah river. Namun dengan kebebasan seperti ini, Brans mendapatkan Turtle, mendapatkan poin kill yang cukup banyak, dan bahkan tidak terganggu sama sekali dari sisi-sisi jungle lainnya, membuat sebenarnya Brans lebih unggul daripada Versik. Tapi di arah bottom lane, Clover memberikan damage di arah bottom lane, dan Betar coba dipaksa. Satu buah Betar di dan dijigal. Oh my god, tapi sayang sekali tidak bisa bertahan dengan cukup lama, dan Death Sonata dikeluarkan. Langsung ada Brans, Reverse Time dikeluarkan, tidak ada cover sama sekali. Eric di Sakaratul Mount, dan sepertinya dari Brans gak mau coba disenggol begitu saja. Ingat, Brans tidak ada yang mengcover sama sekali. RKT mau coba mundur, dan Rainbow lagi dan lagi yang berhasil menumbangkan seorang RKT. Iya, itu coba kita lihat lagi. Telur bulat yang lucu, muter-muter, ganggu banget. Pulang dari birthday party siapa itu, dia topinya belum dilepaskan ya. Yes. Ini adalah perbedaan yang bisa dibilang bahkan lebih unggul untuk Bransnya. Unik banget dari kali ini permainan dari Bigetron Alpha yang mengkontes Digi Feeder-nya. Bahkan dari perbedaan levelnya ini sama, nggak ada perbedaan level. Versik. Dan Gak bahkan ketinggalan itu harusnya kerugian untuk siapa yang menggunakan Digi Feeder. Yes. Itu harusnya kerugian. Kenapa? Karena dengan ada Digi Feeder harusnya dengan ketimpangan sosial antara Versik dan juga Brans itu cukup jauh. Tapi Matt dari bottom lane masih coba untuk bertahan. Federasi dikeluarkan. Nggak bisa mendapatkan Matt. Lagi-lagi Matt menjadi pilihan. Tapi buying time dari Matt itu terlalu baik di arah bottom lane. Meanwhile, Anti-Match di top lane masih coba untuk memukul seorang Rivo. Menghujam jantung seorang Dinosaurus Kichi. Dinosaurus sejauh ini masih cukup tebal, badannya masih cukup
cukup besar semi-semi Agumon, tapi di tempat lain ya udahlah. Kita melihat terus dan terus Diginya selalu menjadi korban anti-mage dan juga Karya masuk ke bagian dalam, langsung aja memberikan sebuah hujaman pelurunya. Speedy Light bila diaktifkan, sedikit lagi SP tersisa dan Agumon pun langsung menghilang. Akhirnya mereka menemukan counter dari seorang Barats. Bukan anti-mage yang menjadi counternya, tapi ternyata Versik yang bakal dipilih untuk menjadi counter dari seorang Barats. Di depan sana, para pemain dari tim Bigetron Alpha berhasil mendapatkan poin lagi atas seorang Digi Feeder. Dibuka selalu visionnya, komunikasi lancar dari seorang RKT. Clover standby di sana bersama dengan para pemain dari tim EVOS Legends. Lihat Bigetron, ada Matt, masih coba untuk buka vision. Langsung menuju ke seorang Barats. Lihat Synchro Vision dan defense-nya shutdown. Shutdown didapatkan terhadap seorang Barats di arah bottom lane. Membuat para pemain dari tim EVOS Legends porak-poranda. Ada ultimate, kayak dipukul mundur. 2 second berhabis mendapatkan 1 poin tamat, tapi ternyata Meteor Shower mengusir mundur para Serigala dan Macan. Iya benar sekali, dan turtle-nya pun harus ke reset. Riponya cukup unik ataupun cukup imut. Masih melihat dari kejauhan, turtle-nya akan menjadi milik dari EVOS Legends. Yes, sedangkan itu udah ada turtle yang diamankan oleh seorang Versik. Masih coba untuk farming terlebih dahulu untuk kedua belah player. Dan para pemain dari tim EVOS Legends kali ini masih mengganggu pergerakan dari Brans yang benar-benar dibantu. PDS yang dikeluarkan di sana, tapi ternyata diamankan 1 poin untuk seorang KYY. Clover dengan Synchro Vision, Chrono Dash, belum ada The Way of Dragon, dan Matt masih menahan posisi dengan cukup baik. Yap, dan Clock Destiny pun langsung udah diamankan oleh Luminernya. Kita lihat sejauh ini ada satu lagi Orange Buff yang harus diamankan, tapi di tempat lain. NOD udah jadi. NOD udah jadi, bahkan RKT kali ini udah menjadi kematian dia yang ke-14. Yang ke-14. Mungkin ini banyak sekali yang bertanya kayak, ini kan metode Digi Feeder ya, padahal harusnya EVOS Legends menang gold dong. Lihat, perbedaannya masih tipis-tipis dan Bigetron Alpha masih unggul karena tadi yang nge-shut down pergerakan dari seorang Brands-nya itu adalah Rek, dan Reknya langsung ditumbangkan. Jadi goldnya bener-bener masih bisa balance. Masih bisa balance, maksudnya bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Karena 200 lagi. Secara nggak langsung ke reset. Lihat Rhapsody untuk mengusir seorang Versik dan bakal lihat ke reset kembali. RKT kali ini benar-benar mengganggu pergerakan. Dalam ancaman para pemain dari tim EVOS Legends, ada Ripo dan juga Bas, tapi dulu Nato Wave Dragon dari lalu Bitter harus tumbang, burungnya ke Sepayur. Bahkan Clover mencoba untuk menumbangkan seorang Matt di tengah sana. Ada pertempuran dengan Anti Mage. Ripo masih mau lebih, Anti Mage gak kuat menahan. Sedikit injakan dari seorang Dinosaurus Kici. Wah, ini strategi pengepungan macam apa lagi? Mereka nggak masuk lewat pintu depan, Mbak. Mereka masuk langsung dari ruang tengah. Rumah yang dimiliki oleh Bigetron Alpha antara inner ataupun outer. Dan itu cutting yang bagus banget. Sementara itu lihat bagaimana Versik mencoba untuk mengambil semua source dari jungle, dari laning agar dia juga nggak ketinggalan. Dan bahkan ini zoning yang bagus banget, akhirnya efektif lagi Digi Feeder dari EVOS Legends. Lihat bagaimana perbedaan itemnya. Endless Battle udah OTW, Holy Crystal sudah diamankan oleh Clover. Dan bahkan melihat dari Reknya yang dia menuju ke arah Antiquiras, ini Brans kalau seandainya mengincar ke arah Rek terus nggak bakal semudah itu lagi. Jujur sih, gue khawatir dengan Clovernya karena lihat EVOS Legends sudah mencoba untuk mencolek posisi Turtle kali ini. Versi masih punya damage tapi karena Retribution, Brans menuju ke arah sana, Retribution diamankan. Tapi RKT mengganggu dan bahkan 1 poin diamankan oleh tim EVOS Legends. Tapi ternyata itu semua ditukar dengan adanya tumbang RKT juga. Tapi kalau menurut gue pribadi masih berada di keuntungan oleh tim EVOS Legends karena KYY bukan KYY Feeder. Dia sangatlah dipentingkan dan sangatlah dibutuhkan untuk tim fight ke depannya. Dan lihat bagaimana kalau misalkan dari total damage deal, memang balik lagi Brans memang memberikan deal damage yang cukup tinggi ke arah Rek. Namun Rek benar-benar membuktikan dengan 26.000 damage-nya. Dia mengganggu sekali di arah jungle dan nempel banget. Dan inilah dia menit ke-8. Lihat bagaimana Rek masih bermain-main di area jungle. Namun dia tidak nakal lagi sekarang. Dia nempel sama Luminar karena dia tahu ini timing yang tepat. Menit 8 adalah timing yang tepat untuk menghentikan Digi Feeder dan mulai menjadi Digi Cover. Oke, dan ini dia alasan kenapa mereka menggunakan Versik untuk carry. Karena dengan late game seperti ini, dengan buying time yang diberikan oleh seorang RKT, terkadang dari Versik itu harus butuh item dengan carry-nya. Dan ini dependent banget dengan dan ini lihat dari levelnya baru, bener-bener ini metode Digi Feeder yang efektif. Akhirnya setelah 6 menit tadi langsung amburadul Bigetron Alpha. Sebenarnya ini agak kurang efektif, tapi ternyata lihat Lumina di sana dan suara telah dikeluarkan oleh seorang Bras. Tepakan, cover yang baik KYY pun ditumpahkan, dapetin 1 momen tambahan. Versik tertinggal dengan Meteor Shower, sembur dan RKT. Time Journey masih dibuka untuk tidak adanya The Wave Dragon dari seorang Matt juga masih ditahan dengan cukup sabar. Yap, dan Versiknya pun
masih ada di bagian sana bersatu dengan Diginya. Di bagian tengah udah ada serangan juga. Clover bahkan memotong lagi di bagian depan, menjaga perimeter agar tidak ada yang bisa melewati garis tersebut. Jujur ya, sempat itu agak kurang efektif di feedernya. Tapi Iya, setelah sampai menit 6 tadi. karinya, kalau menurut gua, kalau bukan pakai kari mungkin nggak se-efektif ini, Be. Terus juga 2 kali kayak Bransnya ditumbangkan kan, apalagi itu shutdown. Dan shutdownnya juga ada assist dari anti-match, makanya ini benar-benar bakal kebagi banget dari teman-teman EVOS Legends, baik dari goldnya, EXP-nya, dan ini udah mulai ketinggalan bahkan 2 level. Ini dia Versiknya yang benar-benar diberikan keunggulan. Bahkan kalau misalkan melihat dari tadi di arah top lane pun, Ripo tidak mampu atau membendung damage yang memang dihasilkan dari kali dengan true damage ya, karena balik lagi dengan HP yang sangat tinggi dari Barats dan juga Sky Golden Helmet sebagai first itemnya. Ini Windtalker dan juga Endless Battle adalah true damage yang paling mengerikan bagi salah satu natural counter, apalagi Kari. Semakin tebal darahmu, semakin halus jalanku. Itu yang baru gue bilang. Dan satu item yang membuat Ripo makin terpuruk di arah top lane adalah Sky Guardian Helmet. Dan ternyata di arah top lane sana, Matt bakal coba dihajar. Ada Versik dan juga shutdown. Diamankan oleh seorang Versik di arah top lane. Poin yang besar diamankan oleh Versik di arah top lane, tapi para pemain dari tim EVOS Legends, mereka tidak mau terlalu lama. Mereka pengen coba ke arah Lord, ternyata enggak. PHP Israel. Lordnya udah dicolek tapi nggak diajak jalan, sementara KYY mungkin untuk kali ini masih bisa kabur, tapi kita tidak tahu bagaimana kesempatan selanjutnya. Lordnya udah mulai dicolek aja untuk sekarang. Oke, tapi Versik bakal coba dapetin dan fokus bersama dengan 3 short skill ultimate yang sudah keluar. Dia mau nggak mau, karena lihat dari bottom lane para pemain dari tim Big Gatron Alpha juga masih mau lebih. Meteor Shower telah dikeluarkan untuk clear minion di arah bottom lane para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka semuanya sudah berada di arah sungai, Profesor. Ya, mencoba untuk menghindari rotation tapi ternyata masih belum cukup waktunya bagi teman-teman EVOS Legends, karena teman-teman dari Big Gatron Alpha sempat untuk melakukan recall. Dan ini adalah satu hal yang mungkin akan menjadi PR bagi teman-teman dari Big Gatron Alpha, karena mereka harus defend Lordnya. Bukan masalah Lordnya tapi super minion dan invasi jungle dari EVOS Legends yang membuat mereka makin lebih owning lagi. Lihat purple buff-nya, gak bakal dikasih ini mah. Gak bakal diambil lagi oleh Karinya, diambil lagi oleh Versiknya. Sementara Ripo masih mencoba untuk mengobesitaskan badannya terlebih dahulu, Pak ya. Masih coba cari energi, ya kan? Tapi biar gede dulu dia. Tapi kalau menurut gue it's okay, purple buff gak dikasih, Profesor. At least Brans dapetin orange buff. Dan sangatlah dependen dengan akan hal itu, dan Rainbow melakukan hal yang cukup cerdik kalau menurut gue. Kalau misalnya cooldown reduction dia dengan item dia yang sekarang, harusnya dia udah bisa untuk nahan di arah top lane sih. Harusnya ya. Dia nahan bentar, lihat di sana. Ada Brans di sana, bakal dibuka visionnya. RKT berada di garis depan bersama dengan Versik. Terlihat tentu saja Ripo langsung ada Meteor Shower lagi seperti yang udah gue bilang. Dan bahkan kali ini clear dengan cukup cepat. Clover tersangkut, Clover ditumpahkan. Oh my god, malah invasi dari tim Big Gatron Alpha yang berhasil menanggulangi serangan dari tim EVOS Legends di depan sana. Para Big Gatron Alpha seperti nggak mau memberikan napas oleh untuk tim EVOS Legends, dan ternyata minion mematahkan itu. Bener kan yang gue bilang? Iya, dan balik lagi, itu adalah satu Meteor Shower yang paling optimal ketika kita melihat tadi Rainbow sejak awal mengamankan Enchanted Talisman. Dia butuh mana, dia butuh cooldown reduction, dan Ice Queen Wand serta Necklace of Durance adalah kelemahan dari Clovernya sendiri. Oke, tapi ternyata Lumina menjadi pilihan. Sekarang Tolmal memilih untuk ke belakang, tapi Ultimate Sonata menembak buru di arah tengah sana. Ultimate menahan damage dengan cukup besar, tapi Versik memberikan damage masih karena Olivio. Meteor Shower mencoba dihindari, masih bisa selamat. Versik masih mau lebih di sana. Luminer satu kali tembakan Death Sonata. Death Sonata peluru terakhir nancep langsung di antara dua saya. Itu peluru kedua. Kalau misalkan peluru ketiga juga udah kayaknya hilang duluan tuh. Peluru pertama, kedua, ketiga kayaknya udah hilang aja tadi tadi sama satu bar doang. Malah seperempat Iya, lihat ya. Bagaimana setup yang bagus banget. Jutkunedunya double stun. And then Brans langsung menggunakan Death Sonata. 1, 2, kena Luminer, ketiga nggak kena siapa-siapa. Nah, tadi sebenarnya peluru pertama numbangin Luminer, tapi di body block, dan sayang sekali body block yang kedua nggak berhasil. Dan udah gue bilang, tadi tuh sebenarnya poin pentingnya di Rainbow kalau kalian sadar. Kalau Rainbow nggak ultimate lebih dahulu di arah tengah, Rainbow cuma punya satu Meteor Shower di arah top lane. Benar. Berarti secara nggak langsung, turret di tengahnya bakal senggol bersama dengan yang di bawah. Bakal langsung bisa setidaknya udah mulai bisa dicolek-colek. Itu bahkan ada yang keculik harusnya. Di arah top lane sama di arah bawah sekaligus, karena balik lagi mid lane-nya mungkin masih ketahan karena masih ada inner turret. Betul, itu ya alasan kenapa gue bilang Rainbow pinter banget ngulasin itu. Dengan item yang dia miliki, cooldown reduction-nya bakal lebih cepat. Cooldown semua. Kalkulasinya. Iya, kalkulasinya loh. Enchanted lah, udah ada Ice Queen Wand juga di sana. Tapi kali ini Versik mengubah satu pola permainannya. Dari tadi dia yang menggunakan Raptor Macet, dia kali ini menggunakan satu buah Beast Killer. Dia nggak
nggak mau ditumbangkan dengan cepat, apalagi Brans hidup punya Endless Battle dan Rainbow sudah memiliki satu buah item uring-uringan, yaitu adalah Ice Queen One dan juga Glowing One. Oh benar sekali, Jadi combo uring-uringan. anyeng-anyengan kali ini Benar sekali, pantas. Pak, ya. Dan Profesor, kayaknya ada satu hal yang pengen dilakukan versi. Apa itu? Dia pengen buy one. Dia pengen head to head sama seorang Brans. Kalau Kenapa? buy one, ini Brans malah yang punya keunggulan kalau seandainya Iya. dia mengamankan Wind of Nature. Yes, itu dia kenapa gue bilang dia pakai Beast Killer. Iya. Dia pengen coba untuk survive ketika Bransnya terlihat, dia bakal coba masuk. Dan lihat dari bottom lane, anti-match seorang diri, buying time diberikan bersama dengan Meteor Shower. Lihat dari para pemain tim EVOS Legends, Deny mereka mencoba untuk nge-deny rotation. Dan sepertinya Bigetron Alpha sudah tahu. Langsung ada shot call, mundur, mundur. Iya, Clover dan juga beberapa rekan lainnya yang dimiliki oleh EVOS Legend pun udah seperti untuk sekarang. Oke, kita akan bermain cukup pasif dulu. Mereka akan santai terlebih dahulu, ngeriset Tarik lagi apa yang lagi. mereka miliki. Tarik ulur. Inilah yang dilakukan oleh kedua tim dalam 14 menit terakhir. Yes. Walaupun untuk sejauh ini EVOS Legend jauh lebih mengungguli daripada objektif gamingnya. Ya, balik Oke. lagi poking damage sejak awal, apalagi kalau misalkan melihat dari artileri Luminaire sendiri dengan burst damage-nya. Ini akan sangat possible ketika EVOS Legends akan memberikan tekanan dengan sangat luar Oke, biasa. dua serangan Namun, menuju ke seorang Tibet, tapi di saat seorang mencoba follow up begitu saja. Sekarang pada Ma? Peter harus tumbang. Masih mau lebih. Meteor Shower untuk cover. Lihat tercover, tapi ternyata reverse side. Mencoba menyangkut kaki seorang KYY. Penyelamatan yang baik dari seorang Rainbow. Rainbow berhasil menyelamatkan KYY, tapi ini membuat free untuk para pemain tim EVOS mendapatkan Lord yang terhormat. Ini dia Lord yang terbuka bebas untuk Clovernya pun ada purple buff di dalam tubuhnya. Siap untuk melakukan fight lagi, siap untuk menyambut kehadiran Bigetron Alpha apabila mereka ingin melakukan kontes terhadap Lordnya. cutting minion bottom lane. Cutting minion bottom lane dilakukan begitu saja, tapi para pemain dari tim EVOS Legends seperti mendapatkan Lordnya. Karena cutting minion di arah bottom lane, setidaknya ada satu wave yang bisa mendorong menuju ke arah inhibitor turret tim EVOS Legends Ya, atau dan menahan. mendinai saja sih. Ya, atau Sehingga nanti menahan. kalau ada super minion yang hadir, apalagi di 5 detik kemudian setelah ini, bisa dibersihkan dan ditahan dengan cepat. Kalau seandainya Bigetron Alpha mau 3 inhibitor turretnya tetap aman. Oke, Brans bakal coba untuk mengcutting dari arah tengah, tapi para pemain dari tim EVOS Legends mereka tidak ada di daerah mapnya. Mereka menghilang, nggak tahu keberadaannya di mana. Dan bahkan dari Bigetron Alpha pun mereka belum bisa menebak di mana keberadaan dari tim EVOS. Bahkan yang terlihat baru 2 orang saja di arah top lane. Yap, ini dia. Mulai ada pergerakan 3 wave sekaligus. Akan mereka hantarkan, akan mereka Dead Sonata. tabrakan. Di bagian atas sana Lordnya pun langsung memimpin aja. Dead Sonata udah dikeluarkan. Dikinya Meteor udah Shower. langsung menelan seluruh Meteor damage yang Shower telah dikeluarkan. Oke. Begitu saja dan Soul yang menuju ke arah ini bisa turret, tapi ternyata belum ada Zaman Force. Turret didapatkan, Zaman Force dikeluarkan. Rainbow menjadi pilihan. Clover tertangkap dan bahkan disambut oleh seorang Versing. Dengan basic attack Ripo nggak berani maju begitu saja Pak Pulung. Iya benar sekali. Masih selamat sejauh ini walaupun ada satu tim tertarik. Tapi kayak mulai tertarik. Atibet dan juga lihat Vader Resray mengacak-acak Atibet berhasil tertelan begitu saja. Time dari menyelamatkan seorang Hari Atibet dan bahkan Iriginya harus hilang. Para pemain dari tim EVOS Legends sepertinya bakal mengurungkan niatnya menuju ke arah inhibitor dan memilih untuk pulang. Kayaknya masih mau lebih. Atibet di sana, Synchrovision, Chronodes dibalikan dan bahkan kayaknya hilang. Match berhasil 2 yang terakhir menuju ke arah seorang Clover. Clover ditumbangkan. 2 hilang, 2 dibalas 2. Pertarungan yang luar biasa. Dan lihat, EVOS Legends harus mengurungkan niatnya untuk menuju ke arah inhibitor. Oh Mana my tepuk God. tangannya? Luar biasa sekali strategi defensif yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Cukup bisa menahan apa yang diserang oleh EVOS berkali-kali, Prof. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari teman-teman yang tadi mappingnya terbuka semuanya, makanya informasi benar-benar diambil dan bahkan kali ini malah di zoning out balik dengan kehadiran cooldown reduction. Purple buff-nya pun sekarang menjadi milik Rainbow. Gila, itu defensif yang bagus banget. Cuma satu sih menurut gua. Tadi anti-match sudah masuk dengan tepat, tapi Luminaire-nya masih agak terlalu jauh. Jadi Vader Strike yang ke arah belakang itu nggak bisa menyelamatkan seorang anti-match. Tapi untungnya time journey di saat yang tepat. Orang, saat, dan waktu yang tepat. Orang saat waktu sama. Wow, udah ada Vader Strike satu yang terakhir. Masih bisa selamat loh. Sergapan yang udah dibuat oleh beberapa pemain dari EVOS Legends. Kalkulasi damage yang masih dikurangi apalagi dengan hadirnya absorb damage dan Purify yang dipaksakan keluar kali ini. Informasi mungkin sudah didapatkan bagi teman-teman dari EVOS Legends, namun Bigetron Alpha
menengok dari Lord yang ketiga. Apakah mereka mau nahan dulu? Apa mereka mau culik dulu? Tapi ternyata gerbek Luminaire tadi nggak berhasil kepada seorang Rainbow. Dan Versik lebih memilih untuk mendapatkan satu buah purple terlebih dahulu. Dibalaskan Death Sonata. Lihat itu Death Sonata tanpa ada cover damage saja. Udah hilang sambil setengah darah. Bayangkan kalau ditambah dengan adanya satu buah Meteor Shower. Ditambah lagi dengan adanya KYY nanti bakal mengeluarkan satu buah semburan-semburan mautnya. Iya, Jangan benar lupa, sekali. takutnya tiba-tiba lagi dan lagi Matt dengan menggunakan Jet Gunedu freestyle dulu, Itu bos. dia Pak, yang dari tadi benar-benar emang elemen of surprise ya. Nongol mulu dari si Matt. Ada aja gitu yang ditendang rusuknya. Kalau kata KB, ganteng doang, jago. Paket komplit. Paket komplit. Paket komplit sudah mereka Pak ya. Udah ganteng pada jago-jago lah kita. Oke, dan kali ini bakal menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Tentunya dari tim Bigetron Alpha harus melakukan kontes karena kalau tidak ini bakal bisa menjadi poin untuk tim EVOS Legends. Lihat Rainbow udah punya Blood Wings dan bahkan Immortality untuk seorang KYY. Dan untuk Korea selamat datang Bapak Lord yang 3, terhormat. 2, 1 dan selamat datang di menit 20 di mana kalau kamu tumbang satu kali akan lebih dari 1 menit. Iya, Buat teman-teman balik aja dulu ke in-game-nya nih kali ini ya daripada storyline-nya kalian yang saya hancurin kali ini. Oke, langsung kita back to the game di mana Bapak Lord yang terhormat kali ini dipukul mundur lagi. Bilang masuk, sabar. Geser, Digeser. Kayaknya mencoba geser. ditangkap begitu saja oleh seorang RKT. Tapi para pemain tim EVOS dan seorang tadi buka untuk membuka vision. Ripo di garis depan dan ada Versik, ada RKT. Luminaire tiba-tiba datang dan ternyata PDS dikeluarkan untuk mematasi perimeter dari tim Bigetron Alpha supaya tidak masuk ke arah dalam. Siap, KYY ingin berganti tapi belum bisa. Zaman Pot dikeluarkan, udah ada Meteor Shower di belakang tapi Clovernya harus ngebadanin. Ini bisa, Sedikit lagi, pasti. sedikit lagi dan Lordnya pun menjadi milik dari EVOS Legends. Journey telah dibuka. Bigetron memaksakan keadaan. Segera telah dimiliki tapi Oh my God! Vader Ezreal menyelamatkan dari. Oh my God! Luminaire save the day! Lewat pada itu match-nya mendadak ada di sana, Prof. Sebenarnya Itu. gue udah pengen ngomong, tapi karena ini grand final suara gue takut didengar orang, gue tahan mulut gue. Gak bisa ngomong di bawah Dan tadi. dibalikin lagi. Keadaannya. Lihat di arah sana, base coba ditangguh lagi. Dan bahkan GG Minion. Belum lebaran tapi wave minionnya sudah mulai bertamu. Ternyata bukan hanya tim saja yang terkena surprise, tapi ternyata Minion juga memberikan kejutan. PDS yang dilakukan, kayak Sakratul Mamul, dan masih ada Immortality. Udah harus pecah, versi seperempat darah. Matt menuju ke sana, tapi RKT masih bertahan. Bahkan para pemain dari tim EVOS Legends tadi bukan dan Clover still survive in the arah base. Oh my God, again and again. Wave masih dilanjutkan. Dan Sonatanya hampir saja bisa mendapatkan beberapa player dari EVOS. Masih bisa Ini ditahan. bukti kalau abangnya juga bisa dilindungi oleh adiknya. Versik save the day dari Luminaire. Akhirnya Versik membayar utang budi kali ini. 8 minggu di cover sama si abang. Kali ini adek yang lindungin si abang. Iya, adek yang berbakti untuk kali ini ya. Yang kecil Aduh. bersinar sekarang. Benar sekali. Yang little shining now. Yes, benar banget. Tapi VNS ke arah belakang. Kayaknya mencoba untuk meng-cover seorang Rainbow dan berhasil. Lagi dan lagi. Cover backup yang cepat dari kedua belah tim membuat gua terharu. Karena ini bukti kalau misalnya para pemain dari tim MPL sudah menaikkan level mereka di season yang ke-7 The ini. next level adalah memang title yang cocok banget bagi semua player yang hadir di MPL. Bahkan melihat item, menengok item, semuanya udah mulai komplit. Immortality memang akan menjadi jawaban karena sudah mulai memasuki menit ke-20. Oh oke. Seperti apa yang udah kita mungkin prediksikan di awal-awal ya Prof. Kita membicarakan tentang ini pastinya untuk di round yang pertama agak sedikit lama permainan di mana mereka akan ngebaca satu sama lain juga. Dan benar terbukti 23 menit. Iya. Tapi ini jujur ya, formasi dari Respawn Lord-nya malah nguntungin Bigetron Alpha karena ini adalah laning phase yang jauh banget. Silakan Profesor. Dari Super Minion. Dan inilah yang terjadi ketika Lord-nya diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Makanya Bigetron Alpha benar-benar ngotot maksain pengen coba dapetin untuk minimal satu hero, mengganggu dan membatalkan recall yang dimainkan sama teman-teman dari EVOS Legends. Dan di sisi lain, Matt juga tidak memainkan pasifnya di sana. Dia lebih berfokus untuk memukul dari base-nya saja. Dan tapi Vader Airstrike
menyelamatkan nyawa dari EVOS Legends. Berbeda ceritanya kalau tadi Luminaire mungkin tertangkap. Iya. Makanya sebenarnya mulutku udah gatal di bawah sana ada match. Karena kalau kalian sadar, harusnya team fight itu dibuka dan dipaksakan setelah Gua juga seperempat lihat darah. soalnya. Oke. Gua sama KB ngeliat ada match di sana. Tahan ya, Tapi tahan. mulut nggak bisa Jangan, berbicara. ayo tahan yuk, Dewasa, tahan yuk, dewasa. yuk, tahan yuk. Itu kalau gue bilang Matt ada di bawah, lo tau gak misalnya ada yang denger, mundur semua ke bawah. Gak boleh, kita tidak boleh mengasih tahu. Jadi buat kalian semua yang di rumah, bang ini gimana bang, nanti para player tahu dong keberadaan satu sama lain. Enggak, kita di sini tidak mendeskripsikan sama sekali di mana keberadaan hero tersebut. Jadi tenang, kalian aman Nah, nyam, kecuali kayak gini, kecuali kayak posisinya kelihatan. Kayak misalkan Rainbow di clearing minion di arah mid lane. Dia kelihatan kenapa? Karena ada Luminaire. Iya. Di arah bottom lane Versik nongol tiba-tiba clearing minion karena ada siapa? Karena Aman. lengkap semuanya Atau enggak di kelihatan jungle mapnya. kelihatan ada bom. Benar. Jadi aman nyam dan tapi ternyata Dead Sonata dikeluarkan begitu saja. Hanya untuk memukul mundur, mengusir kalau misalnya Brans kasih tahu, jangan senggol teman saya. Wih, itu reknya tadi ada Dead Sonata peluru terakhir, dia malah maju. Tabrak aku, tabrak. Yes, jadi ini lihat. Kita bakal lihat CCTV dari kamera Living by Mandiri. Udah ada anti-match yang mencolek-colek sepertinya untuk kali ini. Karena ada bunyinya. Iya, sementara Matt kali ini di bagian bawah mendapatkan beberapa peluru tapi kayaknya yang mengejar. teriakan kali ini time journey dibuka. Mau gak mau untuk menyelamatkan adik kecil kita. Tapi Clover tiba-tiba datang. Zaman God. telah dikeluarkan dan kayak sedikit terkejut. Aduh kaget. Zaman force-nya tepat berada di situ, tapi untuk sekarang di bagian atas sana Ada lock bunyi. Pakito. Iya, Wah. ada bunyinya. Wah, namun Ripo sekarang udah mulai hadir, udah direset kembali harusnya dan iya, Dead Sonata ditembak. Oh, Tiba-tiba kita melihat anti match berubah menjadi anti kumis karena dengan Pakitonya balik lagi mencoba untuk membersihkan dengan cepat Lordnya walaupun sampai dengan setengah darah. Anti kumis. Itu kan Bang Kumis, Rinasmi. Ya tapi kan itu kebiasaannya dia Benar, berantem sama Lord sampai darah iya. setengah. Tapi itu bener, itu tipikal Rinasmi dan sebenarnya kalau misalnya kalian sadar itu efektif banget dan bahkan dicontoh oleh beberapa player lainnya. Benar. Karena Rinasmi itu bener-bener bisa membuat botol datang langsung retri tanpa Nah. adanya kontes. Dan itu yang tadi mungkin ingin dilakukan sama anti match, dia pengen versinya clearing-clearing aja, makanya biar nanti setengah darah gitu. Iya, no, Oh, lihat tuh. diajak ngobrol aja tuh. Enggak kayak gini, Lu puasa, Lord, Lo katanya. pakai kapak. Ayo sini gua pakai tangan kosong, Bos. Gitu. Tadi nanya, lu puasa Lord. Katanya kagak. Win rate lu berapa puasanya sekarang? Wih. Katanya. Win Lo berapa? rate. Berarti di meja ini lo berapa persen? 100? 100, Oh, alhamdulillah. masih cuma kita berdua, Pak Pulung tidak ya? Ya Allah ya Robby. Oke, tapi kali ini ternyata udah ada bunyi Lord yang terlihat di sana bersama dengan Ripo. Sang dinosaurus sudah membuka vision dan Dead Sonata melihat satu buah Luminaire. Dead Sonata ternyata punya mata dan Luminaire terlihat di sana posisinya. Para pemain dari tim EVOS Legends belum tahu dan bahkan Ray versi keluar dari kandang. Ripo menjadi pilihan. Pedang SM belum dikeluarkan dan menuju ke arah seorang Ripo. Ada Clover di sana. Secret Vision Chronodes. Ada kata segera ngomong. Sancur di sana dikeluarkan dan bahkan Ripo mau gak mau keluarin flickernya dan Lordnya diselamatkan oleh siapa? Versik berhasil mengamankan Lordnya kali ini. Yap, tapi itu kali ini Diginya pun tertinggal di bagian belakang Versiknya. Dikejar habis-habisan. Masih bisa untuk kabur ke bagian belakang tapi kayaknya tetap untuk memberikan stunnya. Veteran lagi! Oh my god! Dibalikan keadaannya dan bahkan kayaknya sumpah tukang somai kejebur gol! Oh my god! Lihat, dibalikan keadaannya mencoba menculik Versik tapi ternyata cover dari sang abang lagi-lagi menyelamatkan hari seorang Versik. Luminaire save the day! Again and again terjadi pertempuran tarik dan ulur. Udah kayak pertempuran antara anak Gang Mangga lawan versus Papaya. Ini udah ada Lord yang masuk di bagian atas. Tapi Ditahan tidak ada pemain lagi. EVOS. Ditahan lagi, Pak. Ditahan lagi. PDSek langsung ke arah belakang. Mengusir mundur. Terus mengarah Luminaire. Masih Oh, ada Winter no. Trajan. Versik kami. Berikan seorang Ripo dan masih ada Wings Spivey. Lihat. Abang dan Wait, Berani. wait, Satu oh lagi. my God. Berhasil menembak burungnya. Dan lembakan itu menjatuhkan seorang Luminaire. Piu, piu, piu. Langsung tersungkur di tanah line up dan 28 menit kali ini Luminaire harus menerima kenyataan dia harus terdiam selama 80 detik. Wow, tuh 80 detik adalah waktu yang sangat panjang, Pak. 80 detik. Bisa makan es krim fish. Bisa nyender di Secret Lab. Iya, bisa Pak. transfer Living by Mandiri. Bisa. buka Nimo TV Bisa. sambil nonton MPL. Hai, Benar my banget, God. yang pasti dengan menggunakan device Samsung Galaxy S Series. Iya. Oke, pastinya tuh ya. Naik gaji. Hey. Naik gaji, naik gaji. Dung tak
Oke, itemization-nya ada 1, 2, 3 dari teman-teman EVOS Legends dengan Immortalnya. Sementara dari teman-teman Big Drone Alpha hanya KYY kali ini yang baru terlihat menggunakan Immortal dan Queen Swings. Akan diubah kali ini karena Immortalnya lagi cooldown sekitar 3 menit. Tapi mau nggak mau kayak harus buat sayap. Kenapa? Karena minimal sebelum pasif dari Karinya muncul, tas. Dan kalau kalian sadar, KYY emang ada sayapnya. Ya, wah. Udah jadi Pak ya? Udah jadi. Udah langsung maksudnya. Belakang itu Carmilla ada sayap. Iya itu Pak, emang udah ada sayapnya. Pak saya tahu Pak untuk Carmilla. Tapi ini Pak udah ada sayap juga itu Pak di dalam deretan-deretannya itu Pak ya. Dan juga, oke. Dan buat kalian semua yang dimanapun kalian berada, selamat berbuka puasa. Dan jangan lupa berbuka puasalah dengan dia yang selalu support kamu dimanapun kamu berada. Selamat berbuka puasa dengan diri sendiri karena kalau buka bersama belum tentu kalian hidup bersama. Iya, buka puasalah bersama keluarga yang pastinya yang cantik, yang manis dan siapapun itu belum tentu jadi keluarga. Astagfirullahaladzim. Kalung emas cari gara-gara mulu. Udah bisa minum ya? Udah Oke, gantian Bener ya. gantian dulu ya. Alhamdulillah ya dulu Allah. ya. Kita Oke. habis ini. Oke, Opi, 40. palai, home, gambreng. Enggak dong, enggak gitu. Gue lagi baca doa lupa nih, lupa well. Oke, kali ini kebalikannya Ripo yang mencoba untuk membawa bala bantuan. Dari sisi lainnya sementara itu formasi masih benar-benar bubar ambiar. Tidak ada yang terlihat sama sekali sebenarnya dari bagian mappingnya. Benar-benar bermain dengan sangat safe dari kedua belah tim. Dan gua bener-bener ini cukup mengagetkan Bigetron. Ini mungkin permainan terapi dari Bigetron. Jujur setengah jujur dan sejujur-jujurnya orang jujur. Harus full dong jujur. Full ya, jujurnya maaf. Pak. Ceritanya kan itu bercanda dulu. Jujur sejujur-jujurnya orang jujur. Ini permainan terapi dari Bigetron Alpha. Dia bisa menahan Lordnya. Dan bahkan dengan berkali-kali Lord, dia menahan turret. Dan ternyata Lazara Meteor Shower di sana. Kayak tertangkap begitu saja. Gak ada Immortality. Dan bahkan Saripo dapat 1 poin tambahan. Menuju ke arah seorang Versi. Versi gak ditendang. Dua pelan dan lihat. Dan Immortality masih dipiliki. Gatling didapatkan. Versi sangat lemah. Versi kutuban. Shutdown didapatkan. Ini bencana. Ini bencana, 2 orang dari Boss Legend harus menjadi korban. Tapi Matnya langsung dibalaskan begitu saja. Matnya down, Anti-Match mengamuk di ujung sana. Siapa berada di depannya ditumbuk ke arah Rafa. Tapi lihat Luminer 1-by-1 situation ada KYY. Masih ada Immortality. Terbakar. Bunuhnya harus terbakar di arah top lane. Masih mau lebih dan pasang kill didapatkan. Oh my god. Ini bencana. Tersisa Anti-Match. Dan bahkan Papa Lord yang terhormat muncul di lane of down. Kita tidak tahu apa yang mau dipilih oleh Bigetron. Mereka mau Semua strike nabrak, push. mereka Dia mau strike strike push push, sih. atau Lot terlebih dahulu. Dewa strike push. Kali ini lihat Rainbow di depan sana. Anti-Match mencoba clear minion. Coba dimakan. Begitu saja. Udah buka puasa Riponya. Dan bahkan Immortality masih dimiliki Anti-Match. Turret harus hilang. Immortality-nya pecah. Menuju ke arah base. Dan wipe out. Wipe out. Bigetron Alpha berhasil menumbangkan EVOS Legends di game yang pertama kali ini. Lihat, minionnya masih terlalu jauh. Hanya ada 1 minion di bottom lane. Kemarin kita melihat EVOS Legends yang melakukan comeback tapi Big Drone Alpha comeback gak? Comeback gak? Comeback lah, Masa agak? Game 1 for Bigetron Alpha. What a